Ya, wa anta khalaqtani wa ana abduka, dan saya adalah sebagai hambamu, ya, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku berjanji akan menunaikan segala janjiku terhadapmu ya Allah sesuai dengan kemampuanku, ya, itu mastata'tu. Abu ulaka binikmatika alayya, aku mengaku nikmatmu untukku, dan alayya wa abu bidzambi, dan aku mengakui dosa, ya, masanatu yang telah kuperbuat. Faghfirli, maka ampunilah ya Allah segala dosa yang telah kulakukan itu, ya. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada bentuk pengampunan melainkan ampunan itu datang darimu ya Allah. Illa anta, kecuali engkau juga ya Allah yang akan mengampunkan dosa kesalahan yang telah aku perbuat. Sungguh indah tuan-tuan. Dan ini doa Sayyidul Istighfar ini diamalkan oleh Rasulullah SAW setiap kali menjelang petang dan juga di pagi hari. Ini seorang Rasulullah, ya, seorang manusia yang teragung, seorang manusia yang dikasih Allah Subhanahu wa taala, tapi selalu membaca doa ini. Karena apa? Dengan kita membaca doa itu insyaallah mudah-mudahan kita diberikan tuan-tuan keinsafan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tahu siapa diri kita ini sebenarnya, dan siapa yang patut harus kita sembah, dan siapa yang harus kita mohon ampunan. Ini yang mudah-mudahan ketika kita membaca doa ini kita timbul kesadaran kita akan tentang pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada tempat tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sembah, harus kita puji, dan tidak ada tempat berharap melainkan juga hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran ini dinamakan dengan doa ini disebut juga dengan Sayyidul Istighfar, karena artinya begitu besar tentang pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bukan siapa-siapa, kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita, tuan-tuan. Sungguh pun Allah memberikan tanggung jawab kita, ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani kita melainkan kita mampu untuk menjalankan apa yang diperintahkan, apa yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalkan tuan-tuan. Kalau ini ajarkan juga kepada anak-anak kita, keluarga kita tentang doa ini, agar kita senantiasa mengingati akan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, dan kita senantiasa ingat kalau kita ini adalah seorang hamba daripada seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harus senantiasa bersujud mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang boleh saya kongsikan. Mudah-mudahan ini mendapat manfaat, ya, khususnya untuk diri pribadi saya dan umumnya untuk tuan-tuan jemaah salat Zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengamalkan doa Sayyidul Istighfar ini. Mudah-mudahan dengan membaca doa ini kita akan mendapatkan kemenangan di akhirat kelak nanti. Lebih-lebih lagi kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja harapan daripada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu juga kita berharap agar Allah senantiasa mengampunkan dosa kita yang telah kita perbuat. Tidak ada ampunan melainkan ampunan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Maha mengetahui segala sesuatu apa yang kita inginkan, tuan-tuan. Dan itu saja. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.